Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usne Indah Lia dengan NPM 19111092 kelas A2 Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi, khususnya dua metode, yaitu metode NWCR yaitu Northwest Corner Rule dan metode LCC atau Least Cost Combination. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai NWCR. Syarat untuk bisa melakukan metode transportasi yaitu yang pertama adalah jumlah QD dan QS-nya harus sama, di mana pada layar jumlah QD dan QS-nya sudah sama, yaitu 250. Di sini saya menggunakan kuis nomor 4. Nah, selanjutnya untuk metode NWCR kita memulai pada baris pertama, kolom pertama, itu AP, di mana from itu artinya sumber, yaitu sumber pabriknya atau sumber barangnya atau produknya, dan to itu tujuannya, tujuan instansinya, yaitu ada instansi P, Q, R, dan S. Nah, sekarang kita mulai dari AP, di mana baris A yaitu QS-nya 50 dan QD-nya 90. Untuk metode NWCR kita memasukkan nilai yang paling maksimal, yaitu di sini adalah 50, sehingga kita tulis 50 di baris dan kolom AP. Karena kita sudah mengisi 50, maka QS-nya di sini habis dan QD yang 90 ini sisa 40. Selanjutnya untuk AQ, AR, dan AS kita silang karena sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah BP. Nah, kita lihat QS-nya yaitu 80 dan QD-nya yaitu 40, dan yang paling maksimal artinya di sini adalah yang 40, sehingga kita masukkan 40 di BP. Sehingga QD-nya di sini habis dan yang 80 tadi itu sisa 40. Sekarang berarti untuk CP sudah terpenuhi karena QD-nya sudah habis. Selanjutnya BQ 40, kita masukkan 40 sehingga 40-nya habis dan yang 70 sisa 30. Sekarang karena QS-nya habis, maka kita silang untuk BR dan BS karena sudah terpenuhi, sudah habis. Selanjutnya adalah CQ. Kita masukkan angka yang paling maksimal, yaitu antara 30 dan 120, maka kita masukkan 30 sehingga QD-nya habis dan QS-nya sisa 90. Selanjutnya adalah CR 40, kita masukkan sehingga yang 90 sisa 50 dan QD ini habis. Sisanya yaitu CS kita masukkan 50 sehingga QS-nya habis dan QD-nya juga habis. Nah, sekarang kita hitung ke bawah dan ke samping, kolom dan barisnya. Apabila sudah sesuai dengan nilai awal dari QD dan QS masing-masing, berarti sudah benar. Nah, sekarang kita hitung 50 ditambah 40, 90, 40 ditambah 30, 70, 40, 50, 50, 40 tambah 40 80, 30 ditambah 40 ditambah 50 120, di mana hasil QD dan QS-nya adalah 250. Nah, total cost-nya, cara mencari total cost yaitu isi dikali dengan biaya. Ini disebut isi dan yang ini disebut biaya. 50 dikali 8 400, 40 dikali 12 480, 40 dikali 7 280, 30 dikali 10 300, 40 dikali 6 240, dan 50 dikali 7 350, sehingga total cost-nya adalah 2050. Nah, sekarang kita lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu metode LCC atau Least Cost Combination. Untuk metode LCC kita memulai dari yang biayanya paling kecil.
seperti pada layar, angka yang paling kecil atau biaya yang paling kecil yaitu adalah 5. Sehingga kita memulai dari BR terlebih dahulu yang memiliki biaya 5. Nah, kita lihat QD dan QS-nya, kita masukkan nilai yang paling maksimal, di mana nilai yang paling maksimal di sini kita lihat adalah QD yaitu 40. Jadi kita masukkan 40 sehingga QD-nya habis dan QS-nya yang dari 80 sisa 40. Nah, karena QD-nya sudah habis, maka CR dan AR ini kita silang karena sudah terpenuhi. Selanjutnya kita cari biaya yang paling kecil lagi, yaitu di sini ada biayanya 7. Nah, karena cost-nya ada 2, untuk memilih kolom mana yang terlebih dahulu kita gunakan, kita lihat QS dan QD-nya terlebih dahulu dengan mengambil angka yang paling maksimal. Nah, untuk BQ kita lihat QS-nya ada 40 dan QD-nya ada 70, sehingga kita masukkan dulu 40. Dan untuk yang CS kita lihat QD-nya ada 50 dan QS-nya ada 120, jadi kita masukkan 50. Nah, setelah kita dapatkan nilainya atau isinya, kita bandingkan lagi yang mana yang paling besar, dan sehingga kita mengambil angka yang paling besar yaitu 50. Jadi kita mulai dari CS terlebih dahulu. Kita masukkan jumlah yang paling maksimalnya itu QD-nya 50 sehingga QD-nya habis dan QS-nya sisa 70. Karena QD-nya sudah habis, maka BS dan AS kita silang karena sudah terpenuhi. Nah, lanjut ke biaya yang selanjutnya, yaitu 7 yang tadi. Kita masukkan angka yang paling maksimal yaitu QS-nya 40 dan kita coret karena sudah habis, dan QD-nya sisa 30. Karena QS-nya sudah habis, maka BP ini kita coret karena baris B sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah kita cari lagi mana biaya yang paling kecil yang kolomnya masih kosong. Yaitu di sini kita bisa lihat ada biaya 8 di AP. Nah, kita lihat QS-nya 50 dan QD-nya 90, sehingga kita masukkan angka yang paling maksimal yaitu 50. QS-nya habis dan QD-nya sisa 40. Sekarang karena QS-nya sudah habis, maka yang aki ini kita silang saja karena QS-nya dari baris A sudah terpenuhi. Selanjutnya kita cari lagi yang mana yang biayanya paling kecil. Di sini ada 10. Nah, kita lihat QS-nya 70 dan QD-nya 30. Jadi kita masukkan 30, di mana di sini QD-nya habis dan QS-nya yang dari 70 sisa 40. Nah, sekarang sisa kolom yang terakhir yaitu CP dengan biaya 14. Kita masukkan nilai yang paling maksimal antara QS dan QD-nya yaitu sama-sama 40. Jadi kita masukkan 40 sehingga QD dan QS-nya habis. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya dari kolom dan barisnya apakah sudah sama dengan nilai sebelumnya. Nah, di sini 50 tambah 40 yaitu 90. 40 tambah 30 70, 40 50, 50, 40 tambah 40 80, 40 ditambah 30 ditambah 50 sama dengan 120, dimana jumlah QS dan QD-nya sama-sama 250, berarti sudah benar. Nah, sekarang lanjut ke total cost. Cara menghitung total cost-nya sama dengan sebelumnya, yaitu isi dikali biaya. Nah, untuk AP 50 dikali 80 sama dengan 400. Nah, BQ 40 dikali 7 280. BR 40 dikali 5 200. 40 dikali 14 560. 30 dikali 10 300 dan 50 dikali 7 350. Sehingga total cost-nya adalah 2010. Nah, untuk metode transportasi ini kita menggunakan total cost yang paling kecil, di mana total cost dari metode LCC yaitu 2090 dan total cost dari metode
NWCR yaitu 2050, sehingga yang paling efektif untuk digunakan adalah dari metode NWCR yang angkanya paling minimum. Nah, sekarang kita masuk ke metode pengujian. Karena yang paling minimum yaitu metode NWCR, jadi kita akan uji metode NWCR ini dengan menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan. Nah, untuk melakukan pengujian, syaratnya yaitu kita harus hitung terlebih dahulu jumlah M atau from atau sumber ditambah dengan N atau tujuan dikurang 1. Kita lihat sumbernya ada 3, yaitu A, B, C ada 3, dan tujuannya ada P, Q, R, S ada 4. Jadi 3 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi sel yang minimal harus terisi adalah berjumlah 6. Jika tidak memenuhi syarat, maka kita tidak dapat melakukan pengujian. Kita hitung jumlah sel yang terisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah sel yang terisi adalah 6. Jadi kita bisa melakukan pengujian. Nah, kita lanjut melakukan pengujian. Untuk pengujian kita mengevaluasi sel kosong. Nah, sel kosong yang pertama di sini adalah AQ. Jadi untuk melakukan pengujian ini kita memulai dari sel kosong terlebih dahulu. Nah, ini dari AQ ke bawah harus bertemu dengan sel yang ada isinya, tidak boleh ke R karena R kosong. Kita ke BQ terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik garis ke B, terus naik ke A, lalu kembali lagi. Nah, untuk metode stepping stone ini kita menggunakan plus minus plus minus. Jadi di sini biayanya kita hitung untuk aki yaitu 9 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kolom R. Nah, untuk R, karena kalau kita ke B dia kosong, jadi kita langsung lanjut ke C yang ada isinya. Terus kita tarik ke kolom Q, lalu ke baris B, lalu ke kolom P dan ke baris A, P, lalu kembali lagi ke R. Nah, sekarang kita hitung biayanya sama seperti sebelumnya, yaitu plus minus plus minus plus minus. Kita masukkan untuk AR 11 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan 12. Nah, lanjut ke SA, AS. Jadi kita langsung ke baris C karena di baris W kosong dan ke R ini dia kosong juga, jadi kita langsung turun ke C. Dari C kita tarik garis ke kolom Q baris C, lalu naik ke baris B kolom Q, lalu ke baris B kolom P, lalu naik ke AP, lalu kembali. Nah, sama seperti sebelumnya, plus minus plus minus. Ini kita masukkan AS sama dengan 16 dikurang 7 ditambah 10 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan 16. Lanjut ke kolom kosong selanjutnya, yaitu BR. Dimana BR kalau kita ke samping kanan dia kosong, kalau kita ke atas juga kosong, kalau kita ke kiri juga bisa, ke bawah juga bisa karena bertemu dengan sel yang ada isinya. Jadi kita ke bawah terlebih dahulu, lalu ke samping kiri, lalu ke atas, lalu kembali.
Nah, jadi BR sama dengan 5 dikurang 6 ditambah 10 dikurang 7 sama dengan 2. Lanjut ke kolom kosong berikutnya, yaitu BS. Sama seperti sebelumnya, kita harus bertemu dengan yang ada isinya. Jadi kita ke bawah terlebih dahulu, lalu ke CQ, lalu ke BQ, lalu kembali. Jadi BS sama dengan 8 dikurang 7 ditambah 10 dikurang 7 sama dengan 6. Lanjut ke kolom kosong yang terakhir, yaitu CP. Nah, CP bisa ke kanan, bisa ke atas. Tapi di sini saya ke atas. Jadi kita ke BP terlebih dahulu, lalu ke BQ, lalu ke CQ. Nah, terus kembali ke CP. Jadi 14 dikurang 12 ditambah 7 dikurang 10 sama dengan -1. Karena di sini ada terdapat nilai yang min, maka kita melakukan pengujian ulang, karena apabila terdapat min maka biayanya belum optimal. Nah, caranya yaitu di sini kita lihat CP ya yang nilainya min. Nah, caranya adalah untuk CP kita nilainya 0, BP nilainya 40, BQ nilainya 40, dan CQ nilainya 30. Kita ambil nilai yang paling kecil. Isi yang paling kecil yaitu 30. Nah, untuk masing-masing nilai ini kita tambahkan dan kurangkan dengan 30 sesuai tandanya masing-masing. Yaitu untuk CP isinya adalah 0, jadi kita tulis 0. Nah, tandanya di sini adalah plus, jadi kita tambahkan dengan 30 sehingga hasilnya adalah 30. Dan untuk BP di sini isinya 40, tandanya di sini dikurang, berarti kita kurang 30. 40 dikurang 30 sama dengan 10. Nah, untuk BQ isinya 40, tandanya di sini plus, jadi kita tambahkan dengan 30. 40 ditambah 30 sama dengan 70. Nah, untuk CQ 30, nilainya 30, kita kurangkan 30, jadi CQ nilainya 0. Jadi akan jadi seperti ini. CQ 0, CP 30, BP-nya 10, dan BQ-nya 70. Setelah itu kita pastikan lagi jumlah kolom dan barisnya sama dengan QS dan QD-nya. Kita hitung ya, 50 tambah 10 tambah 30 90, 70 40 50. 50, 10 tambah 70 80, 30 tambah 40 tambah 50 120. Jadi jumlahnya tetap sama. Nah, apabila kita sudah melakukan perubahan seperti ini, maka kita melakukan pengujian seperti sebelumnya lagi. Seperti ini, kita mulai dari kolom kosong yang pertama terlebih dahulu, yaitu AQ. Kita tarik garis ke bawah, terus ke kiri, lalu naik ke atas, lalu kembali. Di sini sama seperti sebelumnya, plus minus. Jadi 9 dikurang 7 ditambah 12 dikurang 8 sama dengan 6. Nah, kolom kosong yang selanjutnya adalah AR. Jadi kita tarik garis ke bawah, kosong. Jadi kita tarik garis ke CR, yaitu di biayanya 6. Jadi kita ke CR, lalu kita ke CP, lalu kita naik ke AP, lalu kembali. Jadi 11 dikurang 6 ditambah 14 dikurang 8 sama dengan 11. Nah, kolom kosong selanjutnya yaitu AS. Nah, kalau kita ke kiri, dia bertemu dengan yang nilainya kosong. Kalau kita ke BS nilainya juga kosong, jadi kita ke CS, yaitu yang ada nilainya. Dari AS kita ke CS, lalu kita ke CP. Kenapa ke CP? Karena kalau kita ke CR
Tidak bisa karena di samping di atas CR itu kosong, jadi kita harus ke CP, terus ke AP, lalu kembali lagi ke AS. Jadi 16 dikurang 7 ditambah 14 dikurang 8 sama dengan 15. Jadi AS nya sama dengan 15. Nah, kolom kosong selanjutnya yaitu BR. Nah, BR kalau ke samping kanan dia bertemu dengan kolom yang kosong, kalau ke kiri lalu ke atas dia kosong lagi, ke bawah dia kosong lagi. Jadi dari BR ini kita ke bawah, lalu ke kiri, ke CP, lalu naik ke BP, lalu kembali lagi ke BR. Jadi seperti ini. Nah, sehingga 5 dikurang 6 ditambah 14 dikurang 12 sama dengan 1. Kolom kosong selanjutnya yaitu BS. Kita lihat BS, kalau kita ke atas dia bertemu dengan kolom kosong, kiri kosong, jadi kita mengambil arah bawah. Jadi ke bawah, lalu ke kiri, ke CP, lalu naik ke atas yaitu BP, lalu kembali lagi ke BS. Jadi 8 dikurang 7 ditambah 14 dikurang 12 sama dengan 3. Nah, selanjutnya adalah kolom kosong yang terakhir yaitu CQ. Ini seharusnya CQ. Nah, kita lihat kalau kita ke kanan lalu ke atas dia bertemu yang kosong. Kalau kita ke atas juga bisa, ke kiri juga bisa, tapi di sini saya lebih memilih ke kiri terlebih dahulu. Jadi 10 dikurang 14 ditambah 12 dikurang 7 sama dengan 1, dimana nilainya sudah tidak ada nilai min, jadi metodenya atau biaya yang dihasilkan sudah optimal. Dimana total cost-nya yaitu sama seperti cara sebelumnya, yaitu isi dikali dengan biaya. 50 dikali 8 400, 10 dikali 12 120, 70 dikali 7 490, 30 dikali 14 420, 40 dikali 6 240, dan yang terakhir yaitu 50 dikali 7 350. Sehingga total cost yang kedua setelah kita perbaiki yaitu 2020, dimana nilai yang paling optimal adalah 2020. Total cost yang pertama yaitu sebesar 2050 dan total cost yang kedua sebesar 2020, dimana mengalami penurunan, berarti kita lebih menghemat biaya. Jadi nilai yang paling optimal adalah 2020 dari total cost yang kedua.